Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsi Nur Rahmawati El Hakim dari UPTD SMP Negeri 2 Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya mencoba mengikut sertakan inovasi saya, yaitu dengan tema asesmen tanpa penghakiman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kendala yang utama saya hadapi di kelas adalah bagaimana anak-anak menganggap bahwa nilai akhir itu adalah tujuan dari pembelajaran. Jadi siswa-siswa saya tuh cenderung berlomba-lomba untuk bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi. Ada memang siswa yang akhirnya tuh belajar dengan giat, tekun dia belajar, akhirnya dia mendapatkan nilai yang tinggi yang benar-benar dari kemampuannya. Nah, persoalannya adalah masih banyak siswa yang mereka melakukan cara yang tidak seharusnya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Mereka lebih memilih menyontek pekerjaan temannya atau menyalin, misalnya kalau ini berupa tugas atau apa, mereka lebih memilih menyalin pekerjaan temannya yang mereka anggap mampu. Bahkan sampai ketika kita asesmen sumatif, kita ulangan akhir tema begitu, mereka rela menyontek begitu. Bahkan yang lebih parah, perolehan nilai akhir dari asesmen itu dianggap sebagai penghakiman. Jadi kalau siswa yang pintar, ye saya pintar. Oh, sementara anak-anak yang mendapatkan nilai rendah, itu mereka jadi, wah saya ini bodoh sekali begitu. Padahal ini sangat jauh dari yang diamanatkan oleh Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka. Nilai siswa atau hasil belajar siswa itu harus lengkap dengan bagaimana penjelasan tentang apa kemampuan siswa dan apa kelemahan siswa. Nah, ini yang menjadi PR besar untuk saya. Bagaimana caranya saya bisa membuat anak-anak atau siswa-siswa saya ini bisa lebih memahami bahwa asesmen ini lebih kepada bagaimana mereka bisa mengukur diri mereka sendiri, apa yang mereka sudah bisa, apa yang mereka belum bisa, begitu. Sehingga kalau misalnya ini bisa tergambar, kita sebagai guru pun, saya terutama, bisa mendesain atau merancang pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuannya mereka, begitu. Ya, tantangan yang kemudian adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan amanat itu di dalam pembelajaran, baik dalam tes formatif kita maupun dalam tes sumatifnya kita. Wah, bayangkan kalau kita misalnya melakukan analisis satu persatu per siswa, kan kita sudah biasa ya, skor perolehan, dibagi skor maksimal kali 100 dapat angka nih, angka akhir. Tetapi bagaimana caranya supaya angka ini tidak berhenti di situ, tetapi ada penjelasan di belakang. Oh, dari angka ini yang sudah bagus sekali itu tuh di poin soal atau poin instruksi nomor berapa, dan yang perlu perbaikan itu di instruksi yang keberapa begitu, di instruksi apa. Bagaimana tantangannya seperti itu. Akhirnya kalau selama ini kan saya pribadi melakukan analisis data asesmen itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak berhenti di angka akhir? Apa yang harus saya lakukan? Itu menjadi tantangan untuk saya. Untuk menjawab tantangan ini, hal pertama yang saya lakukan adalah saya membaca kembali Panduan Pembelajaran dan Asesmen untuk Kurikulum Merdeka. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan adalah saya bongkar-bongkar kembali nih, karena di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013, saya pernah juga belajar tentang bagaimana membuat deskripsi nilai akhir di nilai raport. Tapi itu nilai akhir di raport, jadi nanti kan sudah dimasukkan ke nilai ketercapaian siswa nih. Oh, KD1 nilainya sekian, KD2 nilainya sekian, KD3 nilainya sekian. Jadi berdasarkan KKM ya waktu itu, berdasarkan KKM, KD1 itu dia ada di mana. Jadi ada penggambaran, sudah sangat memahami tentang ini. Itu di nilai raport, di akhir nilai raport gitu. Kira-kira formula ini atau rumus yang seperti ini bisa tidak diterjemahkan ke dalam asesmen pembelajaran, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ya, sementara ya tantangannya lagi nih, kalau misalnya
di nilai raport kan sudah jelas, oh ada KKM, ada kriterianya, ada dia punya ini, formulanya gampang. Tetapi kalau asesmen formatif kan beda-beda, tergantung dari kita punya pendekatan KKTP yang kita pakai itu apa. Saya bongkar lagi, dulu saya pakai rumus apa ya, apa yang saya lakukan sampai bisa keluar deskripsi, saya bongkar lagi. Dulu ketika saya mempelajari ini, saya juga tempat saya bertanya atau tempat saya belajar itu juga adalah funpack tentang belajar Excel, itu baik ada di Telegram atau yang lebih umum yang bisa diakses oleh siapa saja itu di Facebook. Kemudian bagaimana caranya yang ini supaya bisa masuk ke dalam matriks analisis asesmen formatif maupun sumatif. Di sini saya mengambil keputusan, oh coba saya ambil dulu salah satu pendekatan saja. Jadi waktu itu saya mengambil pendekatan rubrik. Kalau siswa bisa menjawab, bisa sejarah lagu nasional yang dipilih itu dijawab secara lengkap dengan tokoh-tokohnya, tahunnya dan sebagainya, oh berarti nanti dia dapat skor 5, pakai skala 5 ya. Oh skornya 5. Kalau misalnya dia menjawab lengkap tokoh-tokohnya tapi tahunnya ada yang ketinggalan, oh nanti dia skornya 4. Nah dari skor-skor ini kita terjemahkan. Jadi skor akhir yang mereka dapat itu nanti bukan hanya angkanya, oh kalau dapat 80 atau dapat 80, tapi lebih kepada sudah mampunya apa atau kurangnya apa gitu. Seperti itu. Jadi dia lebih spesifik kepada apa kemampuan siswa seperti apa dan kekurangan siswa seperti apa. Dan ketika saya terapkan, saya coba menerapkan dalam satu kelas, alhamdulillah berhasil. Nilai plusnya dari rubrik penilaian yang saya lakukan untuk satu pertemuan di satu formatif, saya lakukan lagi untuk formatif berikutnya lagi, saya bisa mendokumentasikan semua asesmen dalam satu file. Dan ini sangat-sangat memudahkan saya ketika saya akhirnya menentukan nilai akhir untuk nilai raport. Dan daftar nilai saya ini sudah digunakan di sekolah. Semua guru menggunakan dan mama kepala sekolah bahkan menginstruksikan, ayo Bapak Ibu guru, kalau ada yang mudah kenapa tidak, ayo selama Ibu Ning mengizinkan mari kita pakai. Tidak masalah bagi saya ketika apa yang saya buat digunakan oleh teman-teman lain, itu ada kebahagiaan tersendiri untuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga untuk saya gitu. Selanjutnya ada lagi guru dari sekolah lain yang menghubungi saya, Bu Ning bisa berbagi ke kami kah? Berbagi apa? Saya bilang. Itu saya lihat Ibu Ning punya penilaian itu kok keren, kita kasih masuk nilai langsung keluar di setiap nilai formatif katanya gitu. Akhirnya saya bilang, saya ini belajarnya berusaha dari menerjemahkan panduan pembelajaran dan asesmen gitu. Dengan pemahaman saya yang masih belum ini, saya bilang aduh minta maaf ya, saya ini berbagi, saya bukan yang paling tahu karena saya juga ini belajar sendiri, belajar otodidak. Saya tidak pernah mengikuti pelatihan apa-apa, saya tidak pernah mengantongi surat atau apa sertifikat sebagai seorang instruktur dalam hal KKTP begitu, tidak, ini belajar sendiri. Tapi mereka bilang tidak apa-apa Ibu Ning, kami juga agak bingung ini begitu. Akhirnya saya berusaha berbagi bagaimana jalan ceritanya sampai saya membuat rubrik ini begitu. Dan mereka juga Bu Ning boleh kami pakai, kok boleh. Jadi kalau untuk tahun kemarin itu di sekolah-sekolah tetangga di seputaran Kota Bajawa ini sudah pakai. Nah kalau tahun ini kemarin bahkan sampai di SOA. Sesederhana itu inovasi yang saya lakukan terkait asesmen tanpa penghakiman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa membantu kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.